Pemirsa, pemerintah mengubah Undang-Undang Mineral dan Batu Bara untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera terbitkan izin tambang untuk UMKM. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terlibat aktif dalam pengelolaan sektor pertambangan. Bahlil menjelaskan pengelolaan tambang cenderung dimonopoli segelintir elit. Namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengubah Undang-Undang Minerba untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Ya, sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peluang ini ditujukan bagi pelaku UMKM yang sudah profesional. Badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Saya pikir saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya. Kalau saya sampaikan sekarang nanti malah menimbulkan tafsir yang macam-macam. Jadi insya Allah kata kuncinya adalah keberpihakan seluas-luasnya serta membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya partisipasi dari pengusaha-pengusaha di daerah. Itu semangatnya. Jadi spirit dan semangat dari memberikan prioritas kepada prioritas tambang melalui jalur prioritas kepada usaha kecil menengah, itu tadi semangatnya. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengaku pihaknya bersama Polri tengah melakukan langkah menegakkan hukum terpadu terkait 4 izin tambang di Raja Ampat. Ya, IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Pemerintah memutuskan tidak mencabut IUP yang dimiliki PT Gag Nikel yang berada di bawah PT Antam. Pencabutan perizinan lingkungan berproses karena membutuhkan bukti yang kuat untuk melakukan hal itu. Apalagi mengingat sampel yang diambil dari lokasi kejadian memerlukan proses di laboratorium selama beberapa bulan. Jadi langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup, sebagaimana disampaikan Bapak Menseknek kemarin, kami telah membekukan persetujuan lingkungan kepada 4 izin tambang. Karena berdasarkan pengawasan detail yang dilakukan oleh Diputi Gakum, ada penyimpangan pelanggaran lingkungan yang cukup serius. Dan ini telah kita lakukan pembekuan. Kenapa tidak dicabut izinnya? Karena untuk mencabut harus ada bukti. Buktinya sudah kita ambil, sedang di lab. Biasanya lab itu 3 sampai 4 bulan. Kemudian para ahli yang menyimpulkan itu kerusakan lingkungannya, karena harus ada kata-kata di undang-undangnya bunyinya gitu, tidak bisa langsung. Sehingga setelah itu baru kemudian akan pencabutan izin lingkungan terhadap 2 yang pertama. Terhadap 2 yang kedua, yang terakhir, itu memang tidak atau belum memiliki persetujuan lingkungan. Sehingga kepada beliau, kepada Bapak SDM, ini tanpa memperhatikan tekanan. Saya tidak boleh tekanan siapapun. Ini hanya terkait dengan kaidah teknis yang memang menjadi tugas dari Menteri LH. Kami telah memberikan surat kepada Bapak Menteri
Pemirsa, Komnas HAM menyebut pertambangan nikel yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya di bidang lingkungan hidup. Di Raja Ampat ini berpotensi cukup besar terjadinya konflik sumber daya alam atas aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Untuk itu pada fase awal Komnas HAM sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak terkait untuk mendapatkan data awal informasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Saulin dan Pak Pragianto. Dan Komnas HAM juga sudah melakukan identifikasi awal bahwa aktivitas pertambangan nikel di Papua tentu saja berpotensi sangat kuat menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, terutama di bidang lingkungan hidup, di mana setiap warga negara punya hak dan dijamin di dalam konstitusi kita untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dan berbagai regulasi di Indonesia juga sudah tersedia bagaimana kerusakan lingkungan yang luas dan potensi konflik sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan konflik sosial secara horizontal. Tentu itu menjadi perhatian yang serius dari Komnas HAM. Untuk itu, tentu Komnas HAM dalam waktu dekat akan mengambil langkah-langkah terkait dengan pemantauan ke lokasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya silakan Pak Saulin akan mengawali, lalu akan dilanjutkan oleh Pak Pragianto. Terima kasih. Terima kasih Bu Aris.